Nah, jadi kita akan membuktikan apa tadi teorema utama homomorfisme grup yang pertama gitu ya. Teorema utama atau ada yang menyebutnya teorema fundamental homomorfisme grup gitu ya, sama ya. Homomorfisme grup ini yang pertama. Oke. Bunyinya seperti ini tadi ya. Jika F dari G ke H ini merupakan homomorfisme grup. Nah, kalau dia merupakan homomorfisme grup, berarti secara tidak langsung G dan H itu keduanya merupakan grup. Selanjutnya, di sini kernel F, semua elemen dari G yang dipetakan ke elemen identitas H, ini merupakan subgrup normalnya G. Ini tidak akan saya buktikan di sini ya. Dan berlaku G modulo kernel F itu isomorfik dengan image F. Nah, jadi ini akan kita buktikan. Bagaimana cara kita membuktikan kedua grup ini isomorfik? Ini saya lingkari ya. Nah, ini adalah bunyi teorema utama homomorfisme grup yang pertama. Ini akan kita buktikan pada hari ini itu ya. Nah, sekarang kita buat buktinya. Oke, ilustrasi dulu. Kita diberikan homomorfisme grup dari G ke H. Kemudian di sini ada grup faktor G modulo kernel F. Nah, seperti ini. Yang di sini adalah G, kemudian H. Dari G ke H diberikan homomorfisme grup, di situ adalah F. Jadi F dari G ke H. Kemudian bayangan dari F itu adalah image F. Di sini kita akan fokus hanya ke image dari F ya. Kita misalkan saja di sini. Nah, ini adalah image F. Ini adalah image dari F atau bayangannya F. Pada kemudian di sini kita misalkan dulu ya, untuk memudahkan penulisan saja ini misalkan K itu sama dengan kernel F. K sama dengan kernel F. Sehingga ini grup faktor yang terbentuk ini adalah grup faktor G modulo K. Ya, jadi kalau kita punya A di sini, A itu dipetakan oleh F, A elemen G ya, dipetakan oleh F ke FA. FA ini. Kemudian dari G ke G modulo K, ini kita menggunakan pemetaan proyeksi natural atau pemetaan proyeksi kanonik. Jadi A ini dibawa ke koset kiri yang memuat A. Jadi koset kiri dari K yang memuat A. Jadi kalau kita gambarkan ini seperti ini. Jadi A ini dibawa ke AK. Dan homomorfismanya ini adalah pemetaan proyeksi kanonik ya. Berarti tadi P indeks K. Nah, kita tulis di sini ya. Jadi PK itu adalah homomorfisme dari G ke G modulo K dengan apa tadi? A dibawa ke AK. Untuk setiap A elemen dari G. Jadi setiap elemen di G itu dipetakan ke koset kiri dari K yang memuat A. Nanti kalau ada B ini dibawa ke BK, ada C dibawa ke CK dan seterusnya. Dapat kalian tunjukkan bahwa PK ini merupakan epimorfisme ya. Jadi dia merupakan homomorfisme yang bersifat injektif. Ini adalah epimorfisme berarti ya. Bersifat surjektif maksudnya. Oke. Nah, sekarang coba lihat ini. Kita akan menunjukkan G modulo kernel F atau kita misalkan K sama dengan kernel F sehingga G modulo K ini isomorfik dengan image F. Berarti yang isomorfik ini adalah yang image F ini dengan grup faktor G modulo K yang di sebelah sini. Sehingga kita perlu mendefinisikan suatu pemetaan di sini ya. Jadi didefinisikan suatu pemetaan, misalkan alfa. Alfa itu dari G modulo K ke image F.
Dengan didefinisikan, coba lihat di sini. G modulo K ini anggotanya adalah AK. Berarti ini AK ya. Ini dibawa ke, nah coba lihat. Ini seperti ini saja gitu ya. Jadi ini kita buat lagi pemetaan. Oke, di sini ya. Jadi di sini ke sini. Ya, sesuai dengan diagram ini. Ini ya, ada tanda panah. Ini tadi tanda panahnya ke bawah. Kita definisikan alfanya di sini. Bagaimana kita mendefinisikan alfa dari G modulo K ke image F? AK di sini kita petakan kemana? Coba lihat ini. Dibawa kemana ini? Dibawa kemana? FA. Iya, betul. Ini dibawa ke FA. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini diagram ini sangat bisa membantu kalian ya. Bagaimana cara kita mendefinisikan alfa secara natural. Nah, jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin ini alfa dibawa kemana ya. Jadi alfa ini dari AK dibawa ke FA. Jadi dari koset kiri dari K yang memuat A itu dibawa ke F dari A. F-nya dari mana? F-nya itu adalah fungsi yang merupakan homomorfisme dari G ke H. Jadi kita sudah menggunakan homomorfisme yang ada saja gitu ya. Nah, ini didefinisikan untuk setiap AK elemen dari G modulo K. Nah, selanjutnya apa yang harus ditunjukkan ya? Jadi setelah didefinisikan, untuk menunjukkan, ini adalah buktinya, menunjukkan bahwa kedua grup ini isomorfik, kita baru step awal nih. Langkah awalnya adalah mendefinisikan suatu, apa ini? Fungsi. Ya, jadi harus kita tunjukkan dulu, benar nggak dia nih fungsi, well defined tidak, gitu ya. Jadi yang akan ditunjukkan ini ada beberapa hal. Akan ditunjukkan, yang pertama, alfanya itu well defined. Yang kedua, apa benar kalau misalnya alfanya sudah terbukti well defined, maka kita lanjut apakah alfa merupakan homomorfisme grup atau bukan. Selanjutnya yang ketiga, apakah alfanya bersifat injektif? Dan yang keempat, alfanya untuk menuju isomorfisme, karena isomorfisme itu adalah homomorfisme grup yang bersifat bijektif, maka setelah kita menunjukkan alfanya injektif, yang terakhir adalah kita menunjukkan alfanya surjektif. Nah, baru kita bisa menunjukkan bahwa alfanya itu merupakan isomorfisme. Jadi, kalau alfa ini sudah kita tunjukkan merupakan isomorfisme dari G modulo K ke image F, maka dapat disimpulkan bahwa G modulo K, tadi K-nya adalah kernel F, jadi K modulo kernel F isomorfik dengan image F. Oke. Oke, yang pertama ini akan ditunjukkan bahwa alfanya itu well defined. Saya akan tulis kembali alfanya tadi. Alfanya itu, oke, di sebelah sini ya. Jadi alfanya itu adalah kita definisikan dari G modulo K ke image dari F dengan AK tadi dibawa ke FA. Ya, untuk setiap AK elemen dari G modulo K. Oke, seperti itu. Untuk menunjukkan alpha well defined, caranya adalah seperti ini. Jadi diberikan sebarang dua elemen yang sama, sebarang misalkan AK sama BK gitu, elemen dari G modulo K yang sama ya, dengan AK-nya itu sama dengan BK. Kita akan menunjukkan bahwa alfa dari AK itu sama dengan alfa dari BK. Itu maksudnya dia well defined ya. Jadi dia betul-betul merupakan fungsi. Nah, kita ingat kembali kesamaan dua koset kiri ya. Jadi AK sama dengan BK itu jika dan hanya jika AB inverse itu elemen dari K. Ya, seperti ini. Ini adalah kesamaan dua koset kiri. Ya, sudah kita pelajari pada materi koset sebelumnya ya. Jadi dua koset kiri dikatakan sama, AK sama dengan BK itu bukan berarti A-nya sama dengan B, bukan ya. Jadi AK sama dengan BK itu jika dan hanya jika AB inverse-nya elemen dari K. Nah, tadi K-nya itu adalah kernel dari F. Tadi ya, kita sudah misalkan tadi nih ya. K-nya itu adalah kernel F. Karena AB inverse elemen dari kernel F, maka kita bisa punya begini. Maka apabila AB inverse itu kita petakan ya oleh F, itu hasilnya adalah elemen identitas di H.
Ya, seperti ini ya. Jadi kenapa seperti ini? Jadi saya ulangi lagi. Kesamaan dua koset kiri ini menghasilkan AB inverse elemen K. K-nya itu adalah kernel F. Akibatnya AB inverse elemen kernel F. Kernel F sendiri adalah semua elemen dari G yang dipetakan ke elemen identitas di H, yaitu EH di sini. EH ini adalah elemen identitas di H, sehingga karena AB inverse elemen dari kernel F, maka AB inverse kalau kita petakan, ya, kita petakan dengan F ini, jadi F AB inverse itu sama dengan elemen identitas di H. Selanjutnya diketahui bahwa F itu adalah homomorfisma. Kalau homomorfisma ini bisa kita tuliskan sebagai FA FB inverse. Ini sama dengan elemen identitas di H. Selanjutnya ini sama dengan FA FB inverse, sama dengan EH. Kemudian kita bisa mengoperasikan FB dari sebelah kanan di sini ya. Jadi di sini kita operasikan FB dari sebelah kanan, berarti FA FB inverse kita operasikan dengan FB. Di sebelah kanan EH kita operasikan dengan FB. Oke, dengan menggunakan sifat asosiatif yang ini FB dioperasikan dengan inverse-nya kan sama dengan elemen identitas ya, EH ya. Jadi yang di sebelah kanan ini tinggal FA, yang di sebelah kiri tinggal FA, sedangkan yang di sebelah kanan FB dioperasikan dengan elemen identitas, hasilnya adalah FB. AK ini kan sama dengan alfa dari AK ya. FA ini adalah alfanya AK ya, ini maksudnya gini. Di sini kan alfa dari AK sama dengan apa? FA ya, ini di sini ya. Benar tidak? Iya, Bu. Iya, jadi kalau di sini kita punya FA, ini berarti apa nih? Alfa dari siapa? AK. Iya, betul. AK, ya benar. FA itu sama dengan alfa dari AK. Sedangkan FB itu sama dengan alfa dari siapa? Alfa dari BK. BK, betul. Oke, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa alfanya well defined ya. Jadi tadi kita mengambil dua elemen yang sama, yaitu AK dan BK, dan setelah kita petakan ya, dengan alfa, ternyata alfa AK sama dengan alfa BK. Berarti benar-benar alfa itu well defined ya. Jadi di sini kita punya alfanya well defined. Untuk step pertama selesai. Oke, selanjutnya setelah dia merupakan fungsi, maka kita akan menunjukkan bahwa dia ini merupakan homomorfisme grup. Ya, jadi yang sebelah kiri itu adalah grup faktor G modulo K, yang di sebelah kanan adalah subgrupnya H ya, berarti grup juga gitu kan. Selanjutnya di sini kita akan menunjukkan bahwa yang kedua ya, akan ditunjukkan alfanya itu homomorfisme grup. Homomorfisme grup ya. Tentu saja cara membuktikannya kita perlu dua elemen sembarang ya. AK kemudian BK. Di sini AK dengan BK tidak perlu sama ya. Jadi elemen dari G modulo K. Kita tuh mau menunjukkan apa? Yang akan kita tunjukkan ini seperti ini, saya tulis di atas ya. Jadi alfa AK BK itu sama dengan alfa AK, alfa BK. Ini adalah homomorfisme grup, seperti ini. Nah, sekarang alfa dari AK, ini mungkin saya perlu kurung lagi ya, BK, ini sama dengan apa? Bagaimana cara kita mengoperasikan ini, dua koset kiri ya. Koset kiri yang memuat A dioperasikan dengan koset kiri yang memuat B, sama dengan koset kiri yang memuat siapa? AB ya? AB. Ya, betul, ABK. Oke, ini coba ini K ya, jadi ABK. Oke. Kalau alfa AK sama dengan FA, alfa ABK sama dengan apa? FAB. FAB, betul. FAB. Kemudian F tadi adalah homomorfisme, diketahui kan tadi ya, jika F adalah homomorfisme grup dari G ke H gitu ya. Jadi ini akan sama dengan FA, FB. FA-nya apa? Alfa AK. FB-nya apa? Alfa BK. Oke, ya udah. Lihat ya, sudah terbukti seperti ini. Jadi alfa
homomorfisme group. Ya, homomorfisme group dari mana? Dari G modulo K ke image F. Oke, ini adalah step kita yang kedua. Yang ketiga, ini kita akan ditunjukkan alfanya injektif. Ya, berarti kan ini diberikan sebarang, misalkan gini ya, sebarang alfa AK dengan alfa BK. Ini kita buat sama aja ya, jadi diberikan sebarang, jadi gini, alfa AK ini sama dengan alfa BK. Ini adalah elemen dari image-nya F, gitu ya, image F. Nah, karena alfa AK itu sama dengan alfa BK, sedangkan alfa AK sendiri itu kan adalah FA ya. Yang di sini adalah F apa nih? FB ya? Iya, FB ya. Kemudian dengan mengalihkan kedua ruas dengan FB inverse, ini kita peroleh FA. Jadi ini kebalikannya dari well defined tadi ya. FB inverse, sedangkan yang di sini FB kalau kita operasikan dengan FB inverse jadinya adalah elemen identitas ya. Ini caranya adalah kita ke bawah ini, kita ini adalah mengoperasikan kedua ruas dengan FB inverse dari kanan. Nah, jadi diperoleh seperti ini. Dari kanan berarti kan FA kita operasikan FB inverse jadinya seperti ini. FA FB inverse. Sedangkan FB kalau kita operasikan dengan inverse-nya dia berarti kan menghasilkan elemen identitasnya. Jadi seperti ini. Ya, selanjutnya kemudian ini kan ini ya berdasarkan sifatnya homomorfisme ini kan sama dengan FAB inverse sama dengan elemen identitas. Oleh karena itu apa? AB inverse-nya elemen dari kernelnya F, kernel F tadi K. Karena AB inverse elemennya K berdasarkan kesamaan dua koset kiri, maka AK sama dengan BK. Oke, berarti kan kita ambil hasil petanya sama, ternyata yaitu alfa AK sama dengan alfa BK, kita berhasil membuktikan AK sama dengan BK, sehingga terbukti bahwa alfanya itu bersifat injektif. Oke, step 3 selesai. Ya. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir ini ya, untuk menunjukkan bahwa dia ini isomorfisme, yang terakhir adalah akan ditunjukkan bahwa alfa ini bersifat surjektif yang terakhir. Kalau yang bersifat surjektif ini kan kita ambil sebarang, diberikan sebarang. Kalau anggota image F ya, dikodomain ya, berarti kan FA anggota image dari F. Oke, kalau diberikan sebarang FA elemen image F, kira-kira siapa ini? Anggota G modulo K yang apabila dipetakan, ya jadi ini terdapat suatu elemen ya, sehingga kalau dipetakan elemen tadi itu hasilnya adalah FA. Kira-kira siapakah di sini? Siapa nih di sini? Yang dipetakan hasilnya FA. AK. AK, betul. Jadi AK. Jadi kalau misalnya ada FB siapa prapetannya? Ya udah BK gitu ya. Kalau ada FC ya berarti CK. Ya tergantung ininya apa. Berarti ternyata setiap kita mengambil setiap elemen di image F ternyata ada prapetannya ya. Jadi kalau kita mengambil di sini adalah FA anggota image F, kita punya AK. Ini adalah koset kiri dari K yang memuat A. Dia adalah elemen G modulo K, sehingga si AK tadi apabila dipetakan oleh alfa hasilnya adalah FA. Ya sudah, kalau seperti ini terbukti si alfanya itu bersifat surjektif. Oke, dari 1 sampai 4 terbukti bahwa
Jadi alfa ini adalah isomorfisma yang homomorfisma yang bersifat bijektif. Namanya isomorfisma ya. Jadi alfa ini adalah isomorfisma. Karena alfa merupakan isomorfisma, maka G modulo kernel F ini isomorfik dengan image dari F. Ini yang akan kita buktikan. Jadi terbukti ya. Jadi G modulo kernel F ini isomorfik dengan image F. Jadi seperti itu.